Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai rekan mahasiswa, kembali lagi dalam mata kuliah Hukum Pariwisata. Dan teman-teman mahasiswa kelas KR ataupun kelas karyawan yang saat ini sedang menempuh mata kuliah Hukum Pariwisata, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu sebelum kepada materi bahwa mata kuliah Hukum Pariwisata ini untuk pelaksanaan ujian akhir semester dan juga mata kuliah yang lainnya yang ditempuh di semester genap tahun akademik 2021-2022 kita laksanakan secara offline sebagaimana surat edaran yang telah di-share kepada masing-masing fakultas. Nah, rekan mahasiswa yang saya hormati, melanjutkan materi kita yang sebelumnya yaitu tentang hukum pariwisata. Eee, Sebelumnya kita sempat juga membahas tentang organisasi pariwisata ya. Saya juga, kemarin sempat membagi menjadi 2 part dan sekarang adalah part yang kedua tentang organisasi pariwisata itu. Sebenarnya yang dikatakan sebagai organisasi contohnya yang seperti apa? Kita akan lebih mendetail tahu pada materi berikut ini. Nah, ini saya share terlebih dahulu, materinya. Nah, ini adalah materi tentang organisasi pariwisata, di mana organisasi pariwisata ini merupakan sebuah badan ataupun lembaga yang memang membidangi masalah kepariwisataan. Di bidang apa yang dikatakan membidangi masalah pariwisata? Yaitu saya contohkan di sini adalah khususnya di bidang promosi, ya. Kemarin saya juga sempat menyinggung tentang promosi pariwisata di daerah, promosi pariwisata di pusat dan lain sebagainya. Sekarang kita akan lebih jauh membahas tentang hal itu. Organisasi pariwisata sebelumnya, sebelum kita membahas lebih jauh sebenarnya apa sih tugas dan juga apa sih fungsi dari sebuah badan promosi pariwisata itu. Melanjutkan materi yang sebelumnya di part pertama di video pembelajaran yang kemarin, saya ini membedakan ataupun membagi antara pembuat kebijakan dengan pelaksana kebijakan. Sedangkan di dalam sebuah organisasi itu ada yang namanya sistem perencanaan, ya kan? Sistem perencanaan ini juga tidak terlepas dari adanya pembuatan kebijakan dan juga pelaksana kebijakan. Ya, jadi sistem perencanaan dalam sebuah organisasi, khususnya di dalam badan ataupun organisasi promosi pariwisata ini berdasarkan yang dikutip oleh Kotler bahwa manfaat sistem perencanaan bagi suatu daerah ya tujuan wisata itu yang pertama adalah untuk dapat mendorong suatu cara berpikir ke depan secara sistematis. Mendorong satu cara berpikir ke depan secara sistematis itu yang bagaimana? Artinya semuanya terstruktur ya. Jadi tidak serta-merta kita mengkonsepkan sebuah rencana kerja itu loncat-loncat. Artinya kalau kita ditanyakan apa sih visi misinya, apa sih program kerjanya, pasti kita ada ataupun memiliki program kerja jangka pendek, jangka menengah, hingga pun itu pada jangka panjang. Maka dari situ, kita tidak boleh langsung ke tahap yang kedua sebelum kita melalui tahap yang pertama. Karena apa? Ini merupakan cara bekerja dalam sistem organisasi, ya, dalam sistem perencanaan organisasi. Namanya adalah sebuah perencanaan. Kalau yang dikatakan sebagai sebuah perencanaan, itu semuanya ada alurnya. Mulai dari step terendah, step dasar, basically, ya, basicnya, ya, itu semua kita laksanakan dari bawah terlebih dahulu. Itu yang namanya suatu cara berpikir ke depan secara sistematis. Jadi tidak amburadul lah istilahnya. Dan yang kedua, manfaat sebuah sistem perencanaan dalam sebuah organisasi itu yang sangat penting adalah untuk mempengaruhi ke upaya mengkoordinasikan organisasi secara lebih baik. Jadi tujuannya itu adalah memperbaiki. Ya. Karena di awal itu misalnya sebelum kita gabung, sebelum berada di dalam sebuah organisasi, kita hanya memandang goals-nya saja. Kita tidak melihat apa yang menjadi kendala-kendala, ya. Itu kan biasanya ada juga analisis situasi, analisis keadaan, ya, analisis yang namanya itu analisis SWOT, ya. Kita harus melakukan sebuah analisis itu. Karena itu kita membutuhkan sebuah sistem perencanaan, ya. Di dalam sebuah organisasi, baik itu lembaga apapun, bahkan ini di badan promosi pariwisata, kita juga harus menerapkan yang namanya organisasi
dalam hal perencanaan, mengorganisir. Yang namanya juga mengorganisir, artinya juga secara sistematis, dan ini tujuannya adalah untuk memperbaiki, untuk hal yang lebih baik. Karena kita dengan berpikir secara sistematis, berpikir secara lebih baik seperti itu, kita akan mengetahui kelemahan kita itu di mana. Sehingga kita bisa menyusun strategi bagaimana cara menutupi kelemahan kita, ataupun bagaimana cara kita itu bisa menggunakan strategi yang lain untuk menutupi kelemahan kita itu. Ya, yang ketiga, manfaat dari sistem perencanaan ini adalah dapat mengarah kepada pengembangan standar kinerja pengendalian daerah secara keseluruhan, termasuk perusahaan-perusahaan kelompok industri pariwisata. Jadi di sini, ini juga tujuannya adalah untuk mengarahkan dalam hal pengembangan kinerja untuk mengendalikan kelompok-kelompok industri pariwisata itu agar lebih terarah. Dan selanjutnya untuk poin yang keempat dan kelima, ini dapat mengarahkan organisasi pariwisata daerah ini untuk mempertajam tujuan maupun kebijakan untuk dijadikan pedoman. Ya, dapat menghasilkan persiapan yang lebih baik bagi pengembangan yang sifatnya itu adalah mendadak. Jadi di sini organisasi dalam sistem perencanaan manajerial di sini juga adalah untuk mempertajam tujuan. Meskipun goals-nya kita adalah misalnya untuk menarik banyaknya wisatawan, untuk memperkuat devisa negara dan lain sebagainya itu. Nah, itu tidak terlepas dari perencanaan yang bersifat sistematis itu tadi dan terorganisir dan untuk lebih terarah serta mempertajam tujuan kita agar pengembangan yang bersifat mendadak itu dapat tertutupi. Artinya, kita mempunyai cara-cara yang sistematis, cara-cara ataupun sebuah rencana yang goals-nya ke depan itu adalah baik, sifatnya mendadak, tapi kita juga memperhatikan apa yang nanti yang dapat dihasilkan dari sifat-sifat yang mendadak itu. Karena kita tidak dapat menafikan hal-hal yang tidak terduga itu pasti ada di dalam sebuah perencanaan, ya kan? Nah, hal-hal yang bersifat tidak terduga itu juga ada kaitannya nanti dengan anggaran dan pendapatan. Karena kita tidak akan tahu misalnya untuk tahun 2022 seberapa banyak wisatawan yang berkunjung. Sementara itu anggaran yang kita susun itu adalah untuk 1 tahun ke depan. Ya kan? Untuk 1 tahun ke depan kita tidak akan tahu. Dan untuk tahun berikutnya kemudian angkanya itu ada yang ditargetkan adalah 1.500 pengunjung. Sedangkan pada tahun itu kita tidak mendapatkan 1.500 pengunjung. Malahan kita mendapatkan 800 pengunjung. Sementara perencanaan kegiatan yang kita susun itu adalah berdasarkan anggaran yang berasal dari 1.500 pengunjung. Lalu bagaimana sisanya kita mendapatkan hal itu? Nah, itulah namanya anggaran tidak terduga. Kenapa kita juga butuh perencanaan-perencanaan secara sistematis untuk menghindari hal-hal yang bersifat tentatif seperti ini. Karena bagaimanapun dalam sebuah organisasi itu, apalagi untuk sistem perencanaan keuangannya, itu ada disusun di awal. Jadi anggaran DIPA ya, kalau di universitas itu kita kenal dengan DIPA ya. Dari perencanaan anggaran ini yang akan dikeluarkan selama 1 tahun, itu kita rencanakan, tapi kita juga menyusun strategi lain, yaitu dengan cara apa? Misalnya dengan mencari dana di luar dari pemasukan utama. Jadi di luar dari pemasukan yang memang berasal dari wisatawan, misalnya dari usaha-usaha wisata yang lainnya dan lain sebagainya itu. Kemudian di sini saya membedakan ada dua, ada Badan Promosi Pariwisata Indonesia dan juga ada Badan Promosi Pariwisata Daerah. Kita akan bahas terlebih dahulu mulai dari Badan Promosi Pariwisata Indonesia-nya terlebih dahulu. Organisasi Badan Promosi Pariwisata Indonesia ini merupakan badan promosi pariwisata yang kedudukannya itu ada di ibu kota negara, ya. Dan ini Badan Promosi Pariwisata Indonesia ini merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri dan ditetapkan dengan keputusan Presiden. Jadi berdasarkan surat keputusan Presiden ini dibentuklah lembaga swasta yang bersifat mandiri ini, yaitu Badan Promosi Pariwisata Indonesia. Seperti halnya kemarin, saya sempat menjelaskan juga tentang beberapa secara singkat ya,
secara singkat di materi sebelumnya tentang Badan Promosi Pariwisata ini, bahwa ini adalah ada juga di daerah ternyata. Nah, nanti saya akan lebih menjelaskan lagi untuk Badan Promosi Pariwisata di daerah ya. Untuk struktur organisasi Badan Promosi Pariwisata Daerah ini terdiri dari dua unsur. Kemarin juga saya sudah jelaskan juga, terdiri dari unsur penentu kebijakan atau pembuat kebijakan dan juga unsur pelaksana kebijakan. Unsur pelaksana kebijakan ini sebenarnya harus tetap berkoordinasi dengan unsur penentu kebijakan, karena tidak lain dan tidak bukan yang dilaksanakan itu adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh unsur penentu kebijakan itu. Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata ini terdiri dari 9 orang, ya, sebagaimana yang ada di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Kemudian unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Indonesia ini dipimpin oleh seorang direktur eksekutif dengan dibantu oleh beberapa direktur sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian di sini saya juga membagi ya antara Badan Promosi Pariwisata Indonesia tadi dan sekarang kita sudah masuk pada Badan Promosi Pariwisata Daerah. Kalau kita berbicara masalah Badan Promosi Pariwisata, baik itu di pusat ya ataupun di daerah, pasti ini ada kaitannya dengan masalah pendapatan, ada kaitannya dengan masalah peningkatan, ada kaitannya dengan masalah pembaharuan, ya kan? Peningkatan pendapatan dan pembaharuan ini adalah sebuah strategi yang dapat dilakukan oleh Badan Promosi Pariwisata Daerah dan juga dapat dilakukan oleh Badan Promosi Pariwisata Indonesia. Badan Promosi Pariwisata Daerah ini dapat memfasilitasi pembentukan badan promosi pariwisata daerah yang berkedudukan di ibu kota provinsi dan kabupaten ataupun kota. Jadi Badan Promosi Wisata daerah ini ada ataupun bertempat ataupun berkedudukan di ibu kota, provinsi dan kabupaten atau kota, ya. Kemudian ini juga sama sifatnya adalah mandiri dan merupakan lembaga yang nirlaba ya. Badan Promosi Pariwisata Daerah ini dalam melaksanakan kegiatannya itu juga wajib berkoordinasi dengan Badan Promosi Pariwisata Indonesia. Dalam pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah ini berbeda dengan Badan Promosi Pariwisata Indonesia yang awalnya memang itu ditetapkan oleh keputusan Presiden, sedangkan untuk Badan Promosi Pariwisata Daerah ini ditetapkan dengan keputusan gubernur, bupati, atau wali kota. Untuk struktur organisasi pada Badan Promosi Pariwisata Daerah ini terdiri dari dua unsur, sama juga ya dari unsur penentu kebijakan dan juga dari unsur pelaksana kebijakan itu. Badan Promosi Pariwisata Indonesia ini telah diatur lebih lanjut melalui keputusan Presiden nomor 22 tahun 2011 ya. Teman-teman juga bisa melihatnya di dalam keputusan Presiden tersebut tentang Badan Promosi Pariwisata Indonesia. Unsur penentu kebijakan ya, unsur penentu kebijakan itu yang seperti apa? Jadi pengangkatan dan pemberhentian anggota unsur penentu kebijakan itu Badan Promosi Pariwisata itu juga sama ditetapkan oleh Presiden. Unsur pelaksananya pun untuk menjalankan tugasnya itu secara operasional Badan Promosi Pariwisata Indonesia itu sama harus ada koordinasi dengan unsur pelaksana ya dari unsur pelaksana juga karena unsur penentu kebijakan ini juga harus melihat pada realitanya. Ini bisa diadopsi dari apa yang terjadi pada realitanya atau yang terjadi di lapangan sehingga untuk memperbaiki kebijakan-kebijakan tersebut yang dapat dilakukan oleh unsur penentu kebijakan itu adalah berdasarkan evaluasi ataupun yang terjadi di lapangan. Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Indonesia ini wajib menyusun tata kerja dan juga rencana kerja. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa fungsi dari penyusunan strategi itu adalah berdasarkan susunan tata kerja dan ini merupakan sebuah cara yang memang disusun secara sistematis agar lebih terarah dan lebih menghasilkan tujuan yang terstruktur seperti itu ya.
Kemudian, koordinasi, monitoring, dan evaluasi di sini dalam melaksanakan tugasnya Badan Promosi Pariwisata Indonesia ini juga wajib melakukan koordinasi dengan kementerian, di mana tugas dari kementerian dan tanggung jawab kementerian tersebut itu bidangnya adalah di bidang kepariwisataan. Instansi pemerintah pusat dan daerah serta Badan Promosi Pariwisata Daerah. Jadi untuk melakukan koordinasi ya tentang penyamaan persepsi, tugas, tujuan, hasil akhir itu tetap harus ada koordinasi, korelasi dan hubungannya dengan kementerian ya. Kementerian yang memang bidangnya itu adalah mengurusi rumah tangga tentang kepariwisataan. Kalau di Indonesia kita kenal dengan adanya Kemenparekraf. Kemudian ada juga instansi pemerintah pusat dan daerah serta Badan Promosi Pariwisata Daerah. Itu semuanya harus berkolaborasi. Jadi tidak ada yang miskomunikasi antara badan yang satu dengan badan yang lainnya dalam menghasilkan ataupun mencapai tujuan yang diharapkan di dalam undang-undang itu. Sementara untuk monitoring dan juga evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Badan Promosi Pariwisata Indonesia ini dilakukan oleh kementerian yang tugasnya dan tanggung jawabnya itu juga sama di bidang kepariwisataan, di mana nanti hasil monitoring dan evaluasi ini digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan, program kerja, dan kegiatan Badan Promosi Pariwisata Indonesia. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa sebagai penentu kebijakan, ya, sebagai penentu kebijakan, mereka juga harus melakukan sebuah koordinasi kepada pelaksana kebijakan itu, ya, berdasarkan apa yang terjadi di masyarakat ataupun berdasarkan apa yang terjadi di lapangan. Jadi unsur pelaksana kebijakan itu juga dapat dijadikan sebagai dasar bagi unsur pembuat kebijakan itu, ya, unsur pembuat kebijakan itu untuk melakukan ataupun penyusunan kebijakan-kebijakan yang baru dengan menyesuaikan perkembangan yang terjadi saat ini. Selain itu juga bisa dijadikan sebagai dasar dalam melakukan sebuah program kerja untuk masa-masa yang akan datang. Dan kegiatan ini dapat dan monitoring ini juga dapat dijadikan sebagai dasar untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang lain bagi Badan Promosi Pariwisata Indonesia itu. Nah, untuk laporan kerja, promosi bagi Badan Promosi Pariwisata Indonesia, ini ada beberapa hal yang juga perlu diperhatikan. Misalnya tanggung jawabnya itu diserahkan kepada siapa, masa waktunya itu berapa lama, lalu apa saja yang dilakukan oleh reviewer ataupun para pihak yang melakukan monitoring itu. Kemudian untuk laporan kinerja ataupun laporan kerja Badan Promosi Pariwisata Indonesia ini pelaksanaan tugasnya itu adalah kepada presiden. Jadi tanggung jawabnya itu adalah kepada presiden, ya. Kemudian ini dilakukan melalui menteri yang tugas dan tanggung jawabnya itu di bidang kepariwisataan. Jadi melalui Kemenparekraf, Badan Promosi Pariwisata Indonesia ini melaporkan kinerjanya selama 1 tahun misalnya, selama kurun waktu tertentu yang memang telah ditentukan ataupun ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, itu tanggung jawabnya ataupun laporan itu diberikan kepada Presiden melalui Kementerian Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif ataupun Kemenparekraf. Laporan kinerja ini secara berkala sekurang-kurangnya adalah 6 bulan sekali dan sewaktu-waktu apabila diperlukan. Ya, jadi laporan kinerja itu adalah 6 bulan. Jadi dalam 1 tahun ini ada 2 laporan kinerja. Ya, kalau di kampus, kalau di universitas itu adalah semester ganjil, ada semester genap seperti itu. Kemudian laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik ini dilakukan dalam setiap tahun. Jadi untuk laporan keuangan
perencanaan keuangan itu dilakukan dalam kurun waktu 1 tahun, perencanaan untuk 1 tahun ke depan, dan laporannya itu untuk selama 1 tahun itu. Atau memang kalau diperlukan itu sewaktu-waktu berdasarkan ketetapan yang dikeluarkan oleh masing-masing lembaga itu. Nah, itu rekan mahasiswa yang dapat saya sampaikan terkait materi Badan Promosi Pariwisata Indonesia dan juga Badan Promosi Pariwisata Daerah. Kalau ada yang ingin dikonfirmasi, yang ingin ditanyakan, atau ingin didiskusikan, monggo dipersilahkan di kolom komentar ataupun bisa hubungi saya di email saya yang sudah ada di description box. Terima kasih sekali lagi telah menyimak video saya mohon maaf apabila ada kurang-kurang ataupun salah-salah kata dalam saya mempresentasikan materi saya ataupun menjelaskan materi saya mohon maaf dan terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada semuanya. See you di next video. Saya akhiri pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.